Ini Bung, Oke. Indonesia menang 2-0 atas Saudi Arabia. Itu Yap. sejarah. Oke. Dan banyak yang mencatat Indonesia tampil tanpa celah dalam menyerang dan bertahan. Oke. Masihkah Anda anggap STY kurang jurus dan miskin taktik? Silakan waktu dan tempat. Yang pertama, apresiasi lah. Kemenangan itu patut diapresiasi. Apalagi dengan embel-embel historis sejarah. Pertama kalinya menang dari Arab. Oke, kita apresiasi satu hal. Lalu apakah STY miskin taktik, jurusnya masih minim? Yaitu makanya harus dievaluasi. Kalau kita bicara tentang kemenangan atau tentang kualitas permainan, maka kita lihat statistik. Kalau kita lihat statistik, kecenderungan mainnya sebetulnya masih tetap. Jurusnya masih sama. Parkir bus? Bertahan. Enggak parkir bus banget kalau kemarin. Karena ada tuntutan harus menang. Jadi backgroundnya harus saya kasih tahu dulu nih. Waktu away Bahrain dan Cina, itu targetnya 4 poin. Dapatnya kan cuma 1. Miss target, nggak terpenuhi, kan begitu. Home 2 kali, Jepang Arab, targetnya 4 poin juga. Gitu loh. Draw Jepang, menang Arab. Jadi secara target, secara beban, secara skenario dari federasi kepada pelatih, ini nggak dapat kan. Karena waktu lawan Jepangnya kalah. Lawan Arabnya menang. Kalau kita lihat statistik, maka kita bicara tentang mau lihat kualitas permainan. Tapi kalau kita cukup yang penting menang, ya sudah. Kita hore-hore aja, yang penting menang gitu loh. Yang artinya sebatas yang di depan mata aja dulu. Kalau lolos kan nanti lagi, masih ya, banyak. Peluang lolosnya terjaga. Oh iya, gitu loh. Karena kalau bicara statistik, Arab 77, kita 23. Ya, 76,7 position ya. Iya. Passing jauh juga, jomplang gitu loh. Cuma kemarin saya lihat organisasi bertahannya lebih rapi. Lalu transisinya, terutama dalam transisi menyerangnya juga bagus. Transisi positif namanya. Kalau dalam istilah bola, menyerangnya bagus, terbukti ada 2 gol yang tercipta dari sebuah transisi positif. Atau bahasa sederhananya dari serangan balik gitu loh. Counter attack dua-duanya. Tapi overall kecenderungan bermainnya tetap defend. Rated ke bawah, compact defend. Masih tetap seperti itu. Hanya kemarin menjalankannya lebih bagus. Kalau menjalankannya lebih bagus, berarti ada faktor lawan juga. Kan it takes two to tango kan. Kalau mau dance tango kan butuh 2 orang. Ya sama pertandingan pun. Kenapa waktu lawan Jepang nggak bisa jalan itu ya? Perbedaan kualitas kan di situ. Nah, kemarin saya lihat Arab juga organisasi bertahannya nggak solid amat gitu loh. Nggak bagus. Tidak seperti biasa orang bilang. Jadi Arab yang beda dengan sebelumnya. Benar nggak? Iya, Arab yang pernah kita lihat tradisi mereka dan bagaimana mereka bermain memang kemarin sih agak nggak sesolid itu ya. Terutama di saat bertahan. Terutama di saat mereka transisi negatif. Jadi lagi nyerang, terus tiba-tiba di bola hilang, counter attack, mereka agak kalang kabut tuh beberapa kali. Ya banyak yang surprise sampai pelatihnya Herr Renard itu kan di preskon dia bilang mengawali pertandingan timnya seperti sedang melakukan friendly match. Nah itu menarik tuh. Jadi itu bedanya yang selama ini selalu saya kasih sorotin tentang sportsmanship, jiwa sportsmanship. Itu muncul karena kita orang olahraga yang nilainya respect, fair play, sportif. Kan gitu. Itu pernyataan sangat sportif. Dia mengucapkan selamat. Jadi dia tidak beralasan kan? Dia tidak beralasan dan dia mengungkapkan salah satu kesalahan timnya adalah itu. Jadi timnya memasuki lapangan atau memulai pertandingan dengan intensitas seperti main friendly game, main uji coba. Bukan main sebuah kualifikasi pertandingan menentukan. Seperti seolah menganggap remeh lawan ya? Ya itu bahasa penerjemahannya lah. Tapi kalau dalam bahasa tenisnya, you masuk lapangan memulai pertandingan tidak di dalam grid yang seharusnya gitu loh. Misalnya kalau kita biasa bawa di gigi 4,
ini nggak dapet gitu loh di situnya. Padahal mereka butuh menang juga ya, Tom. Harusnya butuh menang. Nah, disitulah perbedaannya kan, determinasinya jadi beda tuh. Ya, balik lagi ke statistik, Tom. Kalau kita kulik lagi, ya, penguasaan bola 23,3% Indonesia, Saudi 76,7%. Duel sukses 37,6%, Arab Saudi 62,4%. Offside, Indonesia 5, Arab Saudi 1. Corner, Indonesia 4, Arab Saudi 12. Akurasi umpan 59%, Indonesia 86,2%, Arab Saudi. Shoot on target, Indonesia, timnas Indonesia 13,6, Arab Saudi 23,3. Sementara akurasi shoot 46,2%, Indonesia 13,2%, Arab Saudi. Nah, tadi Anda bilang Indonesia tetap mengandalkan bertahan, defense. Dan itu disiplin, dan itu sukses ketika melakukan serangan balik. Kemarin. Berbuah 2 gol. 2 gol. Sekarang kita kulik gol-golnya, Tom. Oke. Atau mau ada tambahan lagi tentang statistik tadi? Ya, kalau statistik itu adalah aspek kualitas permainan. Jadi dari sisi aspek kualitas permainan kita kalah. Dari possession, dari akurasi, dari jumlah passing, dari duel, dari sepak pojok, dari jumlah shooting, itu kita kalah. Berarti kita bicara tentang kualitas. Tapi kita menang, berarti kita dapat efektivitas. Efektivitas yang mana? Transisi positif. Dari bertahan ke menyerang dapat tuh. Ada hal lain nggak itu tadi kalau kita lihat lawannya ada organisasi yang nggak bagus juga dilawan gitu loh. Jadi kemudian dapatlah transisi itu lewat Marcelino 2 kali, babak 1 sekali, babak kedua sekali, lewat kiri sekali, lewat kanan sekali, kan begitu. Dan Anda bilang itu tidak berjalan pada saat melawan Jepang? Ya, Jepang tidak berjalan karena Jepangnya perform, udah punya identitas yang kuat lah gitu, kualitas yang kuat, kelas yang kuat. Nah, dengan begitu, kalau kita mau analisis, yang penting menang, kan tergantung lawan. Analisisnya lagi adalah, dengan kualitas permainan seperti itu, apakah sepadan dengan kualitas pemain yang sudah didatangkan, kan itu. Paham nggak maksudnya? Ya. Dengan naturalisasi yang sudah ditangani, apakah sepadan dengan cara main seperti itu, dengan statistik seperti itu? Kalau ukurannya yang penting menang, ya sudah, nggak usah dibahas. Tapi kalau apakah semua pemain yang nanti datang berikutnya dan segala macam akan tetap bermain dengan seperti itu? Kan itu sebetulnya yang menjadi sorotan dan evaluasi. Iya, khususnya evaluasi Anda. Iya. Nah, Tom, ini masalahnya kemarin kan yang kita lawan Arab, papan atas. Yes. Berdampingan dia dengan Jepang. Yes. Di Asia. Perform dong ketika kualitas pemain dengan hasil yang ada, yang Anda maksud tadi. 2-0-nya perform. Tapi dengan statistik yang tadi digambarkan, apakah padan nggak? Cara bermainnya ya. Iya, kan, cara bermain kan keluar statistik. Menunjukkan kualitas bermain. Position Anda kalah loh. Itu Anda kalah segala macam kan. Ini di luar itu. Dan menurut Anda itu belum perform. Sekarang pertanyaan insight, pertanyaan yang mendalam secara teknikal. Sepadan nggak kualitas yang sudah diberikan dengan cara main yang masih itu? Secara hasil oke, misalnya puas. Anda memenuhi target 3 poin. Gitu. Tapi secara kualitas main, apakah akan seperti itu terus? Arab kemarin tidak, menurut saya determinasinya nggak ada tuh, kalah di situ. Makanya pelatihnya di jumpa pers usai pertandingan mengakui. Dan saya apresiasi juga, karena apa? Karena nggak banyak ngeles gitu loh. Dia langsung ngomong, iya, tim gua masuk ke lapangan dengan mentalitas, dengan mindset, dengan intensitas yang kayaknya itu cuma cocoknya untuk uji coba. Jadi duel-duel determinasinya kurang kemarin. Banyak long ball, disengaja atau tidak disengaja ya? Iya. Tapi rasanya tidak disengaja, Tom, karena kan mereka juga butuh poin, Tom. Butuh menang. Betul, butuh menang. Cuma kan itu tadi, intensitas dia bilang kan, intensitinya bukan seperti untuk pertandingan itu. Tidak menyalahkan. Tidak menyalahkan, dia otokritik juga. Itu akan jadi tugas saya. Gitu. Iya, memang dia akan evaluasi, dia bilang besar-besaran. Menjadi tantangan saya untuk beresin tim ini kan. Herfrenat bilang seperti itu. Nah, Bung Tommy. Ya. Berikutnya tentang gol. Jadi banyak bertanya ke
IG, ke sosmed Spotify, mengapa ketika melawan Arab, Bung Tommy tidak mengulik, live reaction, goal by goal, seperti saat lawan Jepang, ada 4 gol. Tiap gol, saya ambil gambar, Anda bicara, saya upload. Nah, kenapa kemarin enggak? Orang curiga, ini mentang-mentang menang kagak dia ini. Siapa yang mau tahu mau menang? Siapa yang mau tahu siapa yang tahu akan kalah? Ya kita mah kan running aja kan. Tapi karena kemarin saya bilang Bung Toel tidak ada di samping saya, tidak ada di redaksi Spotify, sedang bersama keluarga di Solo. Masing-masing kita nonton, ya kan? Waktu Jepang kan diajak nobar. Nah, waktu kemarin saya baru sampai siang lah, siang menjelang sore, habis dari Solo Jogja. Ya. Jadi permintaan TV juga sore hari untuk tampil di TV pun saya tolak. Banyak tuh ya? Iya, ada 2 lah. Saya tolak karena udah baru pulang dari Solo Jogja, terus baru sampai Jakarta mau menikmati pertandingan aja. Oh. Gitu. Oke. Nah sekarang waktunya kita mengulik. Oke. 2 gol itu toh. Ya. Gol pertama dan juga gol kedua. Selain nanti saya akan kulik juga beberapa peluang. Ya. Indonesia kan ada beberapa peluang yang nyaris berbuah gol, termasuk juga dari Arabnya. Yang gol pertama, Tom. Oke, gol pertama sebetulnya Arab seolah-olah dapat momentum tuh di menit-menit itu 30-an, 31. Bek kanannya yang main di Roma dribbling, drive masuk ke area penalti, Tom Hai yang nutup. Tapi kejutan dari kita loh Tom pertama. Di detik 50. Iya, yang sontekan Marcelino. Oh, itu nyaris itu. Ya, itu bikin kejutan luar biasa. Betul. Itu bikin pede. Kalau pemain bola tuh lepas lah, karena sentuhan pertama, syuting pertama mengancam gawang lawan itu lepas. Itu dapatnya Marcelino di situ tuh, momentumnya dapat. Nah, menit 30 proses gol terjadi, drive backnya Arab Saudi bek kanan yang main di Roma dikejar sama Tom Hai. Ini agak ditarik tuh, di stop ditarik. Tapi play on. Tidak dianggap pelanggaran, Arabnya minta jatuh kan, Arab terjatuh, ditarik, bola diambil Verdong, kalau nggak salah, langsung long ball jauh ke Marcelino dulu. Marcelino dapat, dia drive masuk ke dalam kan, pemain kepancing, Arabnya ke sini, dia buka keluar ke Ragnar. Ragnar ditutup, Marcelino naik ke dalam kan, 1 lawan 1, terus dia cutback. Ya udah textbook, itu udah bener lah itu. Yang hebatnya adalah momen saat dia dapat bola di area penalti, dia kontrol. Tapi ada body feinting dulu dia begini dulu. Jadi si pemain Arabnya kepancing ke sini. Sempat muter dia. Iya, karena ada waktu habis stop bola gitu body feinting. Marcelino-nya itu bagus. Dan bisa dilihat Arab saat itu nggak fokus ke Marcelino. Iya, dia cutback. Karena sebetulnya posisi pemainnya juga nggak bagus koordinasinya, organisasinya hilang. Orat Mangunnya cerdas juga, dia berikan ke. Iya, karena hanya 3 juga di kita yang nyerang, cuma di sebelah kanannya ada si Rafael. Yang lebih kosong Marcelino. Iya, Marcelino dari belakang kan. Saya cutback, kontrol. Nah, makanya saya ambil poin di sini. Di sini yang menentukan. Kalau Anda grogi, Anda tidak tenang di situ, ngambil keputusannya salah, nggak jadi gol. Tapi waktu itu hebatnya Marcelino, dia kontrol bola, dia body feint dulu ke kiri sedikit. Tenang gitu ya. Ya itu keputusan cepat lah. Si Arabnya itu agak ketarik kan. Geser dikit, makanya dia taruh ke pojok. Nah, ngambil placing pojoknya aja udah bagus. Keren. Melewati beberapa pinggang pemain Arab ya, itu. Jadi itu gol yang bagus. Tapi overall prosesnya balik 1 kali lagi counter attack, serangan balik. Buah dari defending yang bagus, transisi yang baik, dan penyelesaian akhir yang tenang. Luar biasa. Itu gol pertama. Gol kedua, Gol kedua rame-rame juga, sebelah kiri nyerangnya Arab kan, set gitu. Lagi fokus. Scrimmage. Kena bola. Jenner kalau nggak saya ngambil bola. Dia dorong. Saya pokoknya masuk ya. Ragnar atau Calvin Verdong justru di situ, karena posisinya habis bertahan kalau nggak salah. Saya dapat cutback lagi itu. Kembali koordinasi organisasi Arabnya lagi nggak bagus juga, karena dalam tekanan balik.
Terus cutback, shooting first time, membentur badan Arab kan. Second ball dia masih dapat. Rebound attacking, offensive rebound masih dapat sama Marcelino. Kiper maju, kecerdasannya, ketenangannya muncul lagi. Lagi-lagi ketenangan ya. Dia chip aja bola pelan. Padahal orang khawatir dan mendapati selama ini Marcelino bolanya sampai ke langit entah kemana. Itu sekarang dijawab oleh Marcelino. Dia juga bisa tenang. Dia juga punya skill tinggi. Hanya di chip sama dia lewat itu lawan. 2 gol. Bintangnya tentu Marcelino. Ada 3 pemain yang gemilang, yang cemerlang. Verdong, Inyes, sama Marcelino. Rizky Ridho dong masukin. Rizky Ridho juga. Yang lainnya catatan Anda selain 4 pemain itu? 4 pemain ini cukup menonjol lah. Kelihatan cukup kuat. Karena dibanding yang lain masih ada hal yang sifatnya dari Rizky Ridho lah, dari belakang nih. Ya Rizky Ridho steady, tenang. Nggak gampang terpancing. Kontrol gitu loh. Visinya bagus, reading the game-nya bagus, interception-nya bagus, duelnya juga kuat. Padu dia dengan Inyes ya. Ambil keputusannya oke. Ada ya sudah, kalau situasi nggak bagus dia buang aja kan. Supaya tim bisa organisasi lagi bertahan. Kalau Hubner sebetulnya hampir error fatal waktu kaki dia angkat tinggi kan. Iya. Yang diambil VAR sama wasit. Betul. Itu satu. Yang kedua dia juga kartu kuning kedua. Kalau Verdong sebetulnya sangat luar biasa secara penampilan sih, secara totalitas sih Verdong. Sangat perform ya. Sangat perform Verdong sih, luar biasa. Sandy Walsh menit 63 kram. Catat, ini penting juga nih buat para penyembah STY buzzer atau apa nih. Sandy Walsh 63 kram. Tom High menit 66 kram. Menit 67 kan diganti tuh. Karena sudah kram, udah angkat tangan. Memang habis lah Tom High. Sandy Walsh juga menit 70-an ini diganti. Marcelino menit 75 kram juga. Nah, kenapa saya mau kasih garis lain ini bukan tentang pemainnya. Saya mau soroti tentang pernyataan para apapun itu namanya ya, influencer, buzzer, penyembah STY yang mengatakan bahwa stamina fisik bukan masalah di timnas, semuanya berkat STY. Jadi waktu itu apakah karena faktor pelatih di klub atau karena STY, saking nggak mau ngakuinnya karena itu pelatih klub Liga 1, milihnya STY jawabannya gitu. Tapi kemarin fakta, menit 63 Sandy Walsh kram. Menit 66 Tom High. Ini masalah fisik dan endurance ya. Dan itu menjadi kalimat bahwa di bawah STY semua stamina, nggak ada yang ini sampai. Dan itu yang akan dievaluasi Ketum Erick Thohir saat dia diinterview. Banyak hal dong. Tentang fisik pemain. Banyak hal menurut saya sih. Taktikal. Karena ego pribadi itu buat saya sih sebetulnya itu juga sebuah clue tuh. Berarti ada apa gitu kan. Ego pribadi, tentang taktikal, tentang Eliano Reinders, menurut saya sih itu akan jadi bom waktu. Dia masuk DSP dong. Ya itu kan hanya apa main. namanya? Kalau anak kecil lagi marah, tantrum supaya enggak itu apa namanya? Netizen tantrum kasih permen gitu kan. Kan poinnya bukan itu analisisnya. Sehari setelah lawan Jepang, Exco PSSI Arya Sinulinga di media, dalam wawancara sebuah media jelas-jelas mengatakan kami atau dalam hal ini PSSI tidak akan memproses naturalisasi Eliano kalau tidak ada pernyataan main. Persetujuan dari pelatih. Tidak ada kalimat oke. Artinya kan ada assessment, ada persetujuan dari pelatih. Baru PSSI proses naturalisasi. Pertanyaannya, dia main setengah babak lawan Bahrain, lalu lawan Cina nggak masuk DSP. DSP itu daftar susunan pemain 18 pemain, 11 starting, 7 cadangan. Dipanggil 2-3, berarti nggak pakai kostum. Biasanya pakai training gitu kan, duduknya di tribun. Jadi 2 kali waktu lawan Cina dan Jepang, Eliano tuh nggak masuk DSP.
Ini kan pertanyaannya adalah mengobrak-ngabrik tatanan naturalisasi. Naturalisasi, sekali lagi saya ulang berkali-kali, prinsipnya di atas rata-rata. Pelatih sudah menyatakan oke. Pertanyaannya, kok bisa nggak dipakai gitu loh. Jadi buat apa pemain ini, Eliano ini dinaturalisasi gitu loh. Ya mungkin tidak main saat ini dan kemarin, tapi siapa yang tahu ke depan masih ada. Anda lupa prinsip naturalisasi adalah pemain yang dinaturalisasi punya kualitas di atas rata-rata pemain kita. Berarti dia memang harus udah kualitas jadi karena melakukan proses naturalisasi. Dengan begini sebetulnya yang saya maksud bom waktu adalah STY meremehkan proses naturalisasi yang melibatkan legislatif dan eksekutif. Ini kan proses negara. Masalah waktu aja kali itu mainnya. Iya, enggak, itu tadi berarti kan sebelumnya juga menggugurkan prinsip naturalisasi. Melemahkan, Melemahkan. menggugurkan sih. Iya. Katanya prinsipnya harus oleh pelatih dulu. Kok kamu nggak pakai? Kamu iyain di proses naturalisasi tapi nggak masuk DSP pun gitu loh. Poinnya itu kalau buat saya. Oke, Bung Toel, Bung Tommy, sebelum closing ada satu pertanyaan terakhir. Apa ke depan? Apa yang perlu dilakukan STY dan PSSI agar kita memang benar-benar bisa lolos ke round berikutnya, round 4 dalam hal ini? Apa kiranya yang perlu dilakukan demi menjaga performa squad ini meningkat atau paling tidak terjaga, Tom? Ini bagian dari evaluasi tentunya, dan Pak Erik juga bilang, seperti saya bilang tadi, usai dia menonton lawan Arab, di interview doorstop, kami tetap akan melakukan evaluasi. Mungkin ada saran dari Bung Toel, bagian-bagian mana aja yang dievaluasi? Sedikit sih tadi sudah disinggung. Oke. Kalau untuk menjaga peluang lolos, menurut saya sisa 4 pertandingan target 7 poin. Ya. Kita hitung-hitungan matematikanya seperti itu. Kalau bisa ambil 7 poin dari sisa 4 pertandingan lawan Australia, Bahrain, Cina, dan Jepang, maka peluang itu menurut saya sih cukup terbuka. Ya. Tapi bagaimana untuk mencapai 7 poin? Maka itu pertanyaannya kan. Ya. Maka menurut saya kuncinya adalah evaluasi besar-besaran yang dikatakan Ketua Umum PSSI Erick Thohir yang akan jadi kunci. Apakah itu sekedar gimmick atau memang harus benar-benar dikerjakan? Jadi dalam hal ini menurut saya memang saatnya PSSI jangan lembek. Harus ada ketegasan, harus punya visi, harus punya analisis melihat tren sepak bola tim nasional Indonesia. Menurut saya memang waktu keluar emosional, marah, evaluasi besar-besaran usai kalah sama Jepang, memang banyak faktor. Banyak hal yang menjadi pemikiran dari sebuah perjalanan, bukan hanya karena kalah 4-0 dari Jepangnya, bukan. Tetapi menurut saya banyak faktor gitu loh. Maka dia bilang soal ego. Apakah ini tentang Sinteyong? Mungkin saja. Tentang kendala bahasa. Tentang kecolongan main 10 pemain yang akhirnya kejadian gol kedua Jepang. Itu kan menunjukkan keterlambatan Sinteyong mengantisipasi pertandingan. Waktu lawan Jepang kebetulan match analisisnya Kim Jin apa namanya? Kim Jong Jin kan namanya. Itu kan yang biasa jadi penerjemah Inggrisnya kan kartu merah. Nggak bisa terlibat dalam pertandingan itu. Nah kalau dia nggak ada, siapa yang ngomong bahasa Inggris? Menurut saya soal komunikasi, soal bahasa ini penting gitu loh. Berkali-kali saya bilang, terus semua anggap sepele, dia itu instruksinya ngomong pakai bahasa apa, saya bilang, di area teknikal. Iya. Ke bahasa Korea, yang main 9 naturalisasi 2 lokal kok. Nah ini saat itu. Kedua taktik, ke yang ketiga keempat taktikal misalnya. Kok dari dulu begitu aja taktiknya? Apakah dengan datangnya naturalisasi, seabrak naturalisasi memang cuma bisa dimainkan seperti itu atau tidak? Kan dasar pertanyaannya itu yang bisa dijadikan dasar untuk evaluasi. Masih cukup waktu sampai dengan bulan Maret ya. Kita Federasi PSSI membenahi semuanya, mengevaluasi semuanya. Cukup waktunya, lumayan cukup ya kan? Cukup. Apa yang perlu karena ini kan jeda kan. Cuma persoalannya adalah dalam evaluasi ini juga penting terkait AFF. Oh ya, mau mulai November akhir ini ya. Menurut saya itu juga harus jadi bahan evaluasi. Pernyataan Sinteyong target finalis itu target federasi apa target Sinteyong?
Nggak boleh salah dong. Harus target federasi. Dan squadnya juga belum fix ya. U22 Sintayong ngomong. Ya tapi kan playernya siapa aja kan? Ya kan udah disebut dari Persib 3, dari Persis Solo Janadin, Persib kan Kakang, siapa lagi? Belum rilis jadi official. Belum kan? Belum. Cuma kan maksud saya makanya, apakah ini sudah persetujuan PSSI? Karena konteksnya adalah AFF targetnya finalis yang bener aja gitu loh. AFF mah dari kapan tahun juga targetnya juara kali. Oke. Gitu kan, mau siapapun yang mainkan kan urusan pelatih mau pakai siapa, tapi targetnya juara kan begitu. Oke, Bung Toel, ini pertanyaan agak personal. Jadi sekali lagi sebenarnya saya pernah tanyakan di beberapa podcast sebelumnya. Nah, ini pertanyaan titipan netizen. Mengapa Anda begitu keras terhadap STY dalam mengkritik? Seolah-olah memang dia sudah segera perlu diganti. Itu mengapa? Dan apakah dengan dia berhasil meraih kemenangan lawan Arab ini, tetap Anda memberi stempel dia tetap STY out? Itu bagaimana? Iya, kalau mau di ujung kesimpulannya itu ya. Tapi kalau pertanyaan kenapa, saya kan ngamatin dari sejak dia datang, dari 2020 lah. Dari bagaimana dia ngelola di AFF, ngelola di SEA Games, 19 gagal, nyalahin Thailand sama Vietnam waktu itu. Padahal kita juga melakukan akhirnya nih yang tim asuhannya Nova dengan Australia kan. Main passing-passing aja nggak mau bikin gol kan. Nggak play for win gitu loh sebagai prinsip filosofi sepak bola. Kan sama dilakukan juga. Waktu itu kan yang 2022 di Bekasi 19 STY yang pegang Marcelino salah satu pemainnya. Itu kan kalah sama Thailand sama Vietnam. Yang akhirnya mereka berdua karena main draw gitu kan, menyingkirkan Indonesia, lalu akan keluar dari AFF dan sebagainya. Kan STY ngomongnya ini aturan sudah kuno dan sebagainya. Jadi saya ngelihat kok excuse terus gitu loh. Lalu kemudian gelombang influencer dan buzzer yang menyertainya. Oke lah dia tidak akan akui itu. Tapi juga dia nggak pernah membantah itu dengan tegas. Bahkan dalam sebuah acara awarding, waktu ada tuduhan langsung di sambutan sebelumnya, kan dia tidak pernah membantah secara tegas. Kita ini orang olahraga, orang sepak bola, jiwanya harus sportsmanship. Kalau karena keberadaannya ada yang terbelah, berarti pasti salah dirinya. Berarti nilai sportivitas fair play yang terkandung di dirinya harus dipertanyakan. Kan dia ada agensi orang tahu. Gitu loh. Jadi pertanyaan lu taktikal, kalau taktikal kok begini terus mainnya? Mau datang naturalisasi seabrek kok begitu terus mainnya gitu loh. Jadi itu tumpukan-tumpukan pertanyaan yang harus dievaluasi dan itu tugasnya federasi. Dan pesan saya cuma satu, federasi harus tegas. Jangan takut sama netizen, jangan mau diperhadapkan dengan netizen gitu loh. Jangan karena 2-0 nih, gelombang netizen entah karena setting, framing dan sebagainya, lalu PSSI menjadi ciut gitu loh. Lupa akan evaluasi besar terhadap STY gitu. Lupa akan tumpukan kekesalan yang ada gitu misalnya. Menurut saya sih kesal itu ketua umum ngomong seperti itu. Ngomong di ruang ganti seperti itu. Anda masih percaya proyek ini? Pemain percaya, pelatih percaya. Proyek loh. Saya aja masih harus menerjemahin nih mau lebih detail proyeknya apa. Berarti kan lolos Piala Dunia. Entah lewat jalur 3 atau ronde 4 kan. Katakanlah ronde 4 lah. Jalurnya seperti itu. Kedua, apa dia bilang saya yang mundur kalau nggak ada yang masuk. Itu kan nyindir STY. Sementara di preskon di ruang lain di stadium itu dia bicara tentang seandainya Ragnar Rotmangun bikin gol. Kontras nggak misalnya dengan Hervé Renat yang kemarin ngomong, tim kami memasuki lapangan dengan intensitas seperti tim yang mau uji coba. Itu jauh lebih fair. Itu sportsmanship namanya. Baik, Bung Tommy Welly, terima kasih atas jawabannya. Anda konsisten. Tapi kesimpulannya belum. Buat saya tetap STY out. Walaupun dia kemarin menang dengan Saudi Arabia. Ada kepastian nggak? Kestabilan main nggak? Nggak ada menurut saya sih. Dan itu belum. Sejarah, Tom. Ya sejarah dengan Arab. Iya. Sejarah itu yang mencetak Marcelino Ferdinand. Makanya harus holistik kalau nilai kepelatihan itu. Holistik. Saya berusaha paham pendapat Anda.
Tapi kan pemahaman saya berbeda dengan kebanyakan orang juga. Beberapa teman saya juga berusaha paham, mendekati paham dengan pendapat Anda. Saya lebih begini, karena apa? Karena sejak semalam, gelombang serangan itu juga menyerang. Sebetulnya saya nggak terganggu lah dengan buzzer atau apapun namanya penyembah STY. Tapi kalau ke anak, ke putri saya sejak semalam itu, buat saya pengecut. STY boleh menangkis segala macam, lo beda-beda aja gitu loh. Saya apresiasi menangnya, apresiasi gitu loh. Tapi saya juga bisa analisis insight-nya, bisa gitu loh. Ya. Kan seperti itu. Beda-beda aja. Tapi kalau beda kemudian nyerang, menurut saya Anda pengecut. Apalagi kalau nyerangnya putri saya. Anda pengecut luar biasa. Siapapun itu. Pengecut buat saya gitu. Bung Toel, terima kasih untuk podcast hari ini. Sportifiers, tidak ada yang tidak cinta sepak bola nasional. Pencapaiannya, prestasinya. Bahwa kita punya semangat sampai ke Piala Dunia. Yes. Itu menjadi mimpi yang ada selamanya. Sampai di sini perjumpaan kita. Sekali lagi, beda pendapat itu sebuah rahmat. Kalau kita menyentuh bahasa agamanya. Itu rahmat beda pendapat. Jadi dalam beda pendapat itu sebisanya tidak ada saling hujat. Narasi balas dengan narasi. Yes. Tidak dengan hujatan. Yes. Argumentasi balas dengan argumentasi. Iya. Itulah kecerdasan. Kecerdasan dalam mendukung timnas sepak bola kita.